Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas struktur satu manajemen retail, mengambil tema barbershop, bisnis barbershop. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang layout toko, display barang, dan counter service. Fahrudin Magani, nomor induk mahasiswa 200201010179. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Next. Pada presentasi ini saya akan bagi jadi tiga. Yang pertama layout toko, yang kedua display barang, dan yang ketiga counter service. Oke, kita mulai. Ada quote, apapun yang kamu dengar di toko tukang cukur, tetap di toko tukang cukur. Oke, yang pertama, layout toko. Ini adalah layout toko untuk toko barbershop. Bisa dilihat bagaimana komposisinya. Nanti saya akan ekstrak, saya akan jabarin satu-satu tentang layout tokonya. Oke, yang pertama ruang tunggu. Harus ditempatkan ruang tunggu itu di dekat pintu untuk memberikan dan memudahkan para pelanggan atau customer. Berikan kursi yang nyaman dan meja kecil dan majalah serta papan permainan untuk menghibur pelanggan sembari menunggu giliran. Sediakan area penyimpanan untuk mantel, untuk jaket ketika hujan, musim hujan. Jadi para customer bisa menyimpan di di area penyimpanan seperti mantel, jaket, kayak gitu. Next. Untuk area pelayanan, ditempatkan kursi potong rambut, pangkas, untuk ruang yang cukup, satu kursi dan lainnya untuk kenyamanan para pelanggan barber. Disediakan area kerja yang bersih dan rapi untuk barber, untuk semua peralatan seperti gunting, sisir, pisau cukur, serta lampu yang cukup terang untuk memastikan kualitas potongan rambut yang baik. Next, area cuci rambut. Jadi barber itu menawarkan layanan cuci rambut, sediakan khusus dengan bak cuci rambut yang nyaman. Tempatkan bak cuci rambut dekat dengan area potong. Gunakan kursi yang bisa di-adjustable, bisa direndahin, ditinggiin untuk kenyamanan pelanggan kayak gitu. Next. Untuk area kasir, diletakkan di dekat pintu keluar untuk memudahkan membayar setelah selesai. Sediakan kasir dengan rapi, yang rapi, bersih rapi, dengan peralatan pemrosesan pembayaran seperti komputer kasir atau pembayaran kartu kredit. Ya mungkin ya, di zaman yang sekarang ini orang lebih concern ke pembayaran. Dalam artian bahwa memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk membayar seperti QRIS, dompet digital, GoPay, Apple Pay atau apapun namanya. Dan itu memberikan kenyamanan buat teman-teman customer untuk membayar lebih mudah kayak gitu. Next, memberikan dekorasi dan suasana. Yang paling pasti adalah dekorasi yang sesuai dengan tema toko barbernya kayak gitu. Bisa dilihat ditambahkan detail poster, rambut, bingkai, cermin, dan desain lainnya yang menarik untuk perhatian para pelanggan. Next, kita masuk di bagian kedua, display barang. Toko barber mengutamakan kenyamanan untuk pelanggan, memastikan pelanggan dan staf untuk merancang tata letaknya untuk menampilkan barang-barang dengan untuk bisnis barber, untuk produk perawatan rambut, alat cukur, aksesoris, dan perlu merancang tampilan yang menarik, fungsional. Berikut ini ada ide-ide untuk menampilkan barang-barang di barber dengan baik kayak gitu. Oke.
Yang pertama, gunakan rak tampilan dari kayu, logam, atau bahan lainnya yang estetik di barber kayak gitu. Yang kedua adalah susun produk perawatan rambut seperti pomade, minyak rambut, sampo, dan rak-rak dengan rapi dalam rak-rak tersebut. Gunakan harga yang jelas dan menarik untuk setiap produknya. Next, pasang rak dinding yang menampilkan sisir, gunting, cukur, peralatan potong rambut sesuai dengan susun peralatan dengan baik sehingga mudah diakses oleh barber dan pelanggan. Uh, Anda juga bisa menggunakan dinding rak untuk menampilkan poster, potongan rambut, dan gaya rambut yang terbaru. Next, Vitrin kaca. Jika Anda memiliki barang-barang yang berharga atau eksklusif seperti pisau cukur atau produk perawatan rambut premium, uh, bisa dipertimbangkan untuk menampilkan gaya di dalam vitrin kaca. Vitrin kaca akan melindungi barang-barang tersebut dengan menambah sentuhan mewah pada toko barber. Next, mannequin. Gunakan mannequin dengan kepala menampilkan gaya rambut yang dapat membantu pelanggan melihat bagaimana produk diterapkan pada hasil gaya rambut kayak gitu. Oke, next. Lemari display. Gunakan lemari display kaca, lemari kayu dan pintu kaca untuk menampilkan perawatan rambut atau aksesoris seperti topi atau dasi. Atur dengan tampilan dengan yang menarik dan rapi dalam lemari display. Next, pencahayaan. Pastikan area tampilan barang-barang memiliki pencahayaan yang baik. Gunakan lampu yang terang dan fokus pada produk yang bisa ditampilkan. Next, label dan harga. Pasang label dan harga di informasi produk yang jelas. Setiap barang yang ditampilkan pastikan harga aktual selalu diperbaharui. Oke, next. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan tampilan barang-barang yang Anda tampilkan yang rapi, menarik, dan meningkatkan daya tarik. Toko dapat mendorong pelanggan untuk membeli produk yang Anda tampilkan. Next, bagian ketiga, kita masuk ke counter service. Counter service atau layanan seperti counter di toko barber dapat menjadi bagian yang penting memberikan pengalaman pelanggan yang baik dan efisien. Next. Yang pertama, lokasi barber. Informasi produk, layanan, pembayaran, transaksi, konsultasi, pertanyaan, kebersihan, dan kesehatan. Sistem peringatan, feedback pelanggan. Yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada teman-teman pelanggan yang jauh terpenting memudahkan dan interaktif kepada pelanggan, calon pelanggan atau customer. Yang terpenting untuk lokasi barber itu mudah dicapai, mudah dijangkau, dan ada di tengah kota. Karena yang kami tahu sekarang bahwa pelanggan ketika membawa kendaraan, yang paling terutama itu adalah tempat parkir yang memudahkan mereka. Ketika tempat parkir itu tidak memudahkan mereka, mereka itu menjadi tidak mau atau tidak jadi untuk memotong rambut di barber kita kayak gitu. Next. Jadi sekian tentang manajemen retail, tugas terstruktur 1 untuk layout, counter service, dan tata letak barang. Terima kasih dan mudah-mudahan dengan presentasi ini bisa memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang akan melakukan bisnis barbershop. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.